Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin membaca doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, hari ini apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ibu mulai, silakan cek kanan kirinya, depan dan belakang apa ada sampah di sekitar kalian? Baik anak-anak, karena kelasnya sudah rapi dan bersih, di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan dari iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Sebelum ibu masuk ke pembahasan, agar kita lebih bersemangat belajarnya, silahkan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking. Dengarkan instruksi dari ibu. Kalau ibu bilang kanan, kalian lompat ke kiri. Kalau lompat ke kiri berarti ke kanan. Ke depan. Kiri. Oke, fokus, lebih fokus lagi ya. Sekali lagi kita coba. Kanan. Depan. Oke, udah konsen ya. Baik anak-anak, karena hari ini materi kita adalah 3I, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, ibu rasa kalian semua pasti sudah mengetahui apa itu iman, Islam, dan ihsan. Sekarang ibu mau nanya, rukun iman yang ke-1 kepada siapa? Betul. Nah, iman kepada Allah artinya kan percaya bahwa Allah itu ada. Sebagai umat muslim sudah pasti kita harus memiliki iman. Adapun pengertian dari Islam itu sendiri adalah berasal dari kata salama yang artinya taat atau patuh. Iman itu sendiri adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang kepada Tuhannya tanpa ada keraguan di dalam hatinya. Contohnya, jika seseorang yang memiliki iman, ketika dia diuji dalam keadaan yang sulit sekalipun, maka keimanannya tidak goyah atau tidak ragu, karena dia yakin bahwa setiap musibah atau bala yang diberikan kepadanya, maka Allah akan membantu. Betul sekali. Itu tadi pengertian dari iman atau kepercayaan. Selanjutnya adalah ihsan. Tolong anak-anak perhatikan dulu ya, nanti ngobrolnya di waktu istirahat. Kalau belajar ya. Nah, ihsan ini pula merupakan lahirnya perbuatan dari iman dan Islam tadi. Kalau kita sudah beriman dan ihsan, maka kita bisa menjadi orang yang ihsan atau berbuat baik. Seakan-akan ketika kita beribadah kita melihat Allah, itu ihsan. Jadi ketika kita berbuat maksiat atau berbuat buruk, kita sadar kalau Allah Maha melihat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa ketiga hal tersebut sangat penting
dalam kehidupan kita. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus tahu bahwa ketiga itu tidak dapat dipisahkan, karena ketika seseorang itu berislam namun tidak percaya atau tidak beriman, maka dia termasuk golongan orang yang munafik. Nah, begitu pula dengan orang yang percaya namun tidak mengerjakan tuntunan syariat Islam, maka dia termasuk golongan orang yang fasik. Ada pula nih contoh lain, orang tersebut zahirnya Islam, batinnya yakin atau iman, namun dia tidak melakukan ihsan atau perbuatan baik, maka segala sesuatu itu akan dinilai sia-sia. Jadi anak-anak ibu sekalian, ibu mohon kepada kita semua agar terus mempertahankan keimanan kita, karena iman ini sifatnya naik dan turun. Iman akan bernaik atau bertambah apabila kita melakukan ketaatan. Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka iman kita akan berturun. Oke, untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai iman, Islam, dan ihsan itu sendiri, Ibu akan menampilkan video berikut ini. Silakan simak dengan baik. Jangan berisik ya anak-anak. Kabi, kisah teladan Nabi. Pertolongan dari Allah. Suatu hari, Hamzah sedang dalam perjalanan yang panjang. Matahari bersinar begitu terik dan dia tidak memiliki sisa bekal sedikit pun. Tenggorokannya kering dan badannya lemah. Namun, dia tetap harus berjalan. Tempat yang dituju masih sangat jauh. Hamzah melewati perbukitan yang terjal. Sepanjang mata memandang, hanya ada batu-batu besar, tanah kering dan pasir. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu ini. Pinta Hamzah. Alhamdulillah, Hamzah melihat sebuah sumur di depan sana. Dinding sumur yang terbuat dari bata itu sudah terlihat rapuh. Tali yang digunakan untuk menimba telah putus. Sepertinya sumur ini telah lama dilupakan. Hamzah merebahkan tubuhnya dan berusaha untuk melongok ke dalam sumur. Sepertinya sumur ini telah mengering. Gumam Hamzah. Batu-batu di bibir sumur tidak kuat menahan beban tubuh Hamzah. Satu persatu batu-batu berjatuhan ke dalam sumur. Hamzah terkejut dan berusaha untuk bangun. Namun, tangannya tergelincir. Allahu Akbar. Teriak Hamzah. Badannya tergelincir masuk ke dalam sumur. Tolong, tolong. Apakah ada orang? Teriak Hamzah dari dalam sumur. Rintih Hamzah sambil memegang perutnya. Sepertinya perutku terantuk batu. Gumam Hamzah. Selama beberapa waktu ke depan, Hamzah terus berteriak meminta tolong. Tolong, tolong. Namun, tidak ada satupun orang yang mendekat. Apakah tidak ada satupun orang yang lewat? Pikir Hamzah. Wajar saja jika tidak ada yang lewat. Sumur ini sudah begitu kering dan tidak terawat. Pastilah sudah lama diabaikan oleh orang-orang. Hamzah meringkuk di pojok, bersandar pada dinding sumur. Demi Allah, aku tidak akan berteriak meminta tolong lagi. Kata Hamzah. Dia memegang erat tasbih di tangannya dan mulai berzikir. Dia memohon hanya kepada Allah. Entah mulai kapan, Hamzah merasa mengantuk. Matanya terpejam dan dia pun tertidur. Beberapa waktu kemudian, sayup-sayup, dia mendengar suara orang bercakap-cakap. Sungguh berbahaya sekali sumur ini. Kata satu suara. Benar, mari kita tutup saja supaya tidak ada orang yang terjatuh. Sahut suara lainnya. Hamzah melihat bibir sumur mulai ditutup menggunakan batang-batang kayu dan dedaunan kering. Hamzah hampir saja berteriak meminta tolong sebelum dia ingat terhadap janjinya. Hamzah mengurungkan niatnya untuk berteriak. Aku hanya akan berteriak kepada Allah Ta'ala. Waktu berlalu dan keadaan menjadi sunyi lagi. Hamzah masih terus berdoa kepada Allah. Seolah doanya terjawab, sebuah goncangan besar terjadi pada kayu-kayu yang menutupi bibir sumur. Satu batang kayu yang cukup panjang terjatuh ke dalam sumur. Hamzah menggunakan batang kayu itu untuk naik ke atas. Dia bersusah payah membuka penutup yang telah dipasang oleh para musafir yang lewat tadi. Untunglah, tenaganya sudah cukup pulih setelah beristirahat beberapa waktu di dalam sumur yang teduh. Dan akhirnya, dia pun berhasil keluar. Hamzah sangat terkejut ketika melihat seekor singa telah menunggunya. Allahu Akbar, apakah engkau yang telah menolongku? Singa itu tidak menjawab pertanyaan Hamzah. Dia hanya menatap sebentar, kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Hamzah. Hamzah kembali memperbaiki penutup sumur yang telah dirusaknya. Dia berharap tidak ada lagi orang yang terjatuh seperti dirinya. Dari kisah ini, kita bisa melihat seberapa kuat keyakinan Hamzah bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang terus memohon dengan cara apapun. Baik anak-anak, dari tayangan tersebut pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Banyak, Bu. Sebutkan salah satunya. Ya, Nacha. Kita harus berdoa kepada Allah, Bu, karena kalau berdoa kepada manusia tidak akan bisa menolong kita. Bagus sekali. Ada tambahan? Yang lain? Yang berhenti berusaha, Bu. Betul sekali. Terima kasih, Nacha. Beri tepuk tangan buat Acha. Oke, anak-anak, karena Ibu sudah menyampaikan materi dan video sudah ditayangkan,
Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri 2 orang yang akan disesuaikan dengan kartu soft yang Ibu berikan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai kelompok kartunya. Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Jangan berisik ya anak-anak. Bagaimana kelompok A? Apa ada kesulitan? Ada, Bu. Semangat mengerjakan. Bagaimana kelompok B? Apa ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Silakan kelompok B dulu maju. Kelompok A juga tempelkan. Langsung saja pada kelompok B untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, jadikan jawabannya yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, sholat 5 waktu. Dan maksud menjauhi larangannya yaitu contohnya menjauhi perzinahan, kayak pacaran. Mungkin itu saja, Ibu. Bagaimana kelompok lain? Apa ada yang disanggah atau ingin menambahkan? Sudah paham? Oke, bertepuk tangan buat kelompok B. Ya, dari penyampaian materi dan diskusi tadi, apa ada yang ingin kalian tanyakan terkait iman, Islam, dan ihsan ini? Berarti sudah paham semua ya? Ya. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini akan mengadakan evaluasi tes kognitif dengan game. Ada yang mau main game? Bawa HP semua? Jadi anak-anak, ini namanya permainan game kit untuk mengumpulkan bola salju. Nah, cara mengumpulkan bola salju ini dengan cara menjawab pertanyaan. Bola salju ini digunakan untuk menembak kawan. Dengan mematikan lawan, maka kalian akan menjadi pemenangnya. Silahkan atur strategi bagaimana kalian menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, serta bagaimana kalian mengalahkan lawan tersebut. Langsung saja Ibu mulai ya. Jawab pertanyaannya. Jika habis bola saljunya, silakan jawab pertanyaan. Baik, sudah berakhir. Kita lihat dari hasil papan di atas, skor tertinggi dimenangkan oleh Nova. Bertepuk tangan buat Nova. Yeay. Ini mohon diterima Nova sebagai pemenangnya. Makasih Bu. Ibu tepuk tangan sekali lagi buat Nova. Oke anak-anak, karena pembelajaran kita sudah berakhir sampai di sini saja. Sebelum mengakhirinya, bagaimana tanggapan kalian terkait pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, seru. Oke, insya Allah minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Silahkan buka di buku LKS-nya. Kita akan mempelajari tentang implementasi bentuk ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan kita cuma membahas bentuk iman dan Islamnya saja. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang contoh ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian mempelajari materinya. Nanti ada kuis lagi loh. Silakan belajar sungguh-sungguh. Siapa tahu kalian yang menjadi pemenang selanjutnya. Anak, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang.
Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar tidak pulang kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.